Mungkinkah Anda kokoh dalam tauhid kalau Anda nggak mengerti syirik? Nggak mungkin kan? Anda harus paham syirik dulu, baru Anda bisa bertauhid. Nah, itu yang beliau maksudkan di sini. Kadang-kadang perlu mengetahui kekafiran agar iman lebih mantap. Nah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa kami para sahabat memiliki keimanan yang baik karena kami pernah menjadi kafir. Yang aku khawatirkan, kata Umar, adalah muncul orang-orang yang beriman dan tidak mengenal kekafiran. Berikutnya jemaah sekalian adalah tentang ibadah anggota tubuh. Ibadah anggota tubuh seperti misalnya tangan, seperti kaki dan lain-lain. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, wa ammal ubudiyatul khamsu ala halaman 191. Wa ammal ubudiyatul khamsu ala al-jawarih fa ala 25 martabatan aidan. Adapun ibadah yang 5 berarti wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ibadah yang 5 dalam hubungannya dengan al-hawas, dengan panca indera, maka melahirkan 25 ibadah. Karena panca indera Anda ada, panca indera kita ada 5. Setiap satu panca indera memiliki 5 ibadah. 5 kali 5, 25. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, adapun ibadah yang 5 yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, ini 5, dalam hubungannya dengan panca indera menghasilkan 25 ibadah. Baik, yang pertama adalah fa'alas sam'i, ibadah dalam indera pendengaran. Yang pertama, ibadah yang sifatnya wajib bagi pendengaran adalah wujubul, halaman 191, wujubul insat wal istima' lima aujabahu Allah wa rasuluhu alaihi. Ya, ibadah pendengaran yang pertama kata beliau adalah pendengaran berkewajiban untuk mendengarkan apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ada hal-hal yang diwajibkan oleh Al-Quran, juga diwajibkan oleh hadis untuk didengar. Nah, ini ibadah pendengaran yang pertama, yaitu mendengar apa yang wajib didengar. Apa itu? Seperti mendengarkan keterangan tentang Islam. Artinya keterangan-keterangan tentang Islam yang dimaksudkan adalah talabul ilm. Anda tahu jemaah sekalian, menuntut ilmu hukumnya secara umum adalah wajib. Dalam hadis Nabi kita bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan fardu dan kewajiban bagi seorang muslim. Maka mendengarkan ilmu itu hukumnya adalah wajib. Mendengarkan ilmu itu hukumnya adalah wajib. Begitu juga dengan iman. Artinya mendengarkan keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan keimanan, itu hukumnya juga wajib. Baik. Demikian pula mendengarkan bacaan imam dalam salat. Imam dalam salat yang jahar, maghrib, isya dan subuh. Mendengarkan bacaan imam tersebut hukumnya wajib. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka lakukan 2 hal. Fastami'u, dengar. Wa ansitu, diam. Jadi Anda dengar saja,
tapi Anda tidak diam, tidak cukup. Jadi lakukan dua hal apabila Al-Quran diperdengarkan. Yang pertama, dengarkanlah. Yang kedua, diamlah. Dengar dan diam. Ketika Anda melakukan dua hal ini, Allah berjanji memberikan Anda satu hal. La'allakum turhamun. Allah akan memberikan kalian rahmat. Ini perlu untuk kita fahami baik-baik. Ketika Allah menjanjikan rahmat, disebabkan karena Anda mendengar dan diam untuk Al-Quran, penyebutan rahmat dalam ayat ini bersifat global. Allah nggak menyebutkan Allah berikan kalian rahmat dalam bentuk uang, Allah berikan kalian rahmat dalam bentuk kesehatan. Allah tidak menyebutkan rahmat itu secara detail, tapi Allah menyebutkan rahmat itu secara global. Kenapa demikian? Ada satu kaidah dalam ilmu tafsir berbunyi al-ibhamu lit-ta'zim. Semua yang diglobalkan keterangannya oleh Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa itu luar biasa. Jadi karena rahmat yang akan Anda peroleh adalah rahmat yang luar biasa, maka disebutkanlah rahmat itu dalam bentuk global, bukan dalam bentuk yang detail. Jadi boleh jadi Anda sedang ada hutang piutang, tapi begitu Anda hari ini dengarkan Al-Quran dan diam, dengar dan diam, tiba-tiba hutang piutang Anda diikhlaskan oleh kawan. Atau siapa tahu misalnya Anda yang tadinya gelisah sekali, entah kenapa saya ini gelisah, tapi begitu Anda mendengarkan Al-Quran dan diam, gelisah ini ternyata kemudian menjadi hilang. Jadi Allah lah yang maha tahu rahmat apa yang lebih baik untuk Anda ketika Anda diam dan mendengarkan Al-Quran. Baik, jadi mendengarkan bacaan imam dalam salat yang jahar. Oh, kalau begitu, kalau imam sudah selesai Fatihah, saya nggak perlu baca ayat lagi. Itulah dalam pandangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan Anda tahu ini masalah adalah masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Berikutnya adalah dan mendengarkan khutbah menurut pendapat yang lebih sahih. Di antara ibadah wajib dalam pendengaran adalah mendengarkan khutbah. Karena khutbah itu ilmu. Karena khutbah itu adalah pembicaraan tentang keimanan. Maka ulama-ulama kita menegaskan memang tidak semuanya, tapi sebagian ulama mengatakan mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengar dan diam. Al-Quran yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Al-Quran, tapi Al-Quran yang dimaksudkan dalam ayat ini juga adalah khutbah. Dan lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, sebagian ulama menafsirkan Quran dalam ayat ini adalah khutbah, karena tidak ada khutbah tanpa Al-Quran. Baik. Oh, bagaimana kalau seseorang tertidur? Kalau seseorang tertidur, tentu gugur kewajiban itu. Gugur kewajiban disebabkan tertidur. Jangankan khutbah jamaah sekalian, salat sekalipun gugur disebabkan karena tertidur. Nabi kita bersabda, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha ila idza dzakaraha. Siapa yang tertidur saat salat masuk ataupun lupa, maka hendaklah ia melakukannya saat bangun dan saat ingat. Jadi salat saja gugur disebabkan karena seseorang tertidur, tidak wajib. Jadi kapan wajib salat? Ketika sudah bangun. Nah, hanya saja kalau setiap Jumat tidur, itu penyakit.
Jadi kalau hanya sesekali tidur jamaah sekalian itu emang niat. Kalau tidur terus menerus itu emang niat. Sebagian orang masya Allah dari rumah udah berencana mana tiang. Baitul Hikmah ada tiang, berarti saya harus di belakang. Jadi dari rumah memang sudah merencanakan tidur. Wajar kalau setiap Jumat selalu tidur. Mendengkur lagi kadang-kadang. Mendengkur. Nah, tapi kalau tidurnya hanya sesekali, saya kira orang yang tertidur itu orang yang dikalahkan oleh matanya. Alhamdulillah profesi saya sebagai guru sudah bertahun-tahun, saya tidak pernah memarahi mahasiswa karena tidur. Ya, tidak pernah saya marahi mahasiswa karena tidur. Mari kalau tidur saya biarkan dia tidur. Mungkin dia gelisah, tidur inilah satu-satunya istirahat buat pikirannya, biarkan. Tidak pernah, alhamdulillah. Karena orang yang tidur itu memang orang yang dikalahkan, orang yang nggak mampu melawan. Subhanallah. Bawa kendaraan saja dengan tidur dia akan bahaya, dia akan celaka. Tapi tidur itu mengalahkan semua orang. Baik. Jadi dengan demikian mendengarkan khutbah adalah ibadah wajib dalam pendengaran. Berikutnya di sini Imam Bukhari mengatakan haram bagi telinga. Apa saja yang diharamkan bagi telinga? Pertama adalah mendengarkan kekafiran dan bid'ah. Jadi kalau Anda dengarkan ucapan-ucapan kufur atau Anda dengarkan ucapan-ucapan bid'ah, Anda wajib tutup telinga. Maka Allah berfirman, "An idza sami'tum ayatin la yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Apabila kalian dengarkan orang-orang yang selalu mencemooh ayat-ayat Allah, maka jangan duduk dengan mereka sampai mereka mengubah pembicaraan. Jadi pembicaraan-pembicaraan yang mengandung kekufuran atau pembicaraan-pembicaraan bid'ah, zikir bid'ah dan lain-lain, ini mendengarkannya hukumnya adalah haram. Kata Ibnu Qayyim, kecuali kalau dalam mendengarkan itu terdapat kemaslahatan yang kuat, seperti untuk mengkanter. Kadang-kadang kita perlu mengetahui kekufuran bukan untuk mengikutinya, tapi untuk mengkanter. Ya, karena kita punya tanggung jawab terhadap anak-anak. Kita punya tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, kadang-kadang kekufuran ini menyerang keluarga kita, sehingga perlu mendengarkan kekufuran itu agar bisa mengkanter. Atau untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan berbuat bid'ah. Hal kedua di mana Anda diberikan keringanan hukum untuk mendengarkan bid'ah adalah untuk membuktikan bahwa orang ini memang orang sesat. Kan Anda nggak bisa mengatakan fulan ini sesat kalau hanya katanya dan katanya. Maka Anda datang mendengarkan langsung ceramahnya ataupun zikirnya karena Anda perlu untuk memvonis, untuk menjelaskan status ini orang ini sesat atau tidak. Nah, menjelaskan status kesesatan seorang nggak bisa melalui ucapan pihak ketiga, maka Anda mendengarkan langsung. Tapi saya kira ini bagi orang yang berilmu ya. Kalau bagi orang awam, takutnya kita akan larut. Ya, larut karena orang-orang yang membicarakan kesesatan biasanya pintar berbicara. Karena mereka pintar mengemas kesesatan itu. Maka banyak orang yang hanyut. Atau untuk menambah kuatnya iman dan berpegang pada sunnah setelah mengetahui lawan-lawannya berupa kekafiran. Kadang-kadang kata Ibnu Qayyim di sini, iman kita lebih kuat setelah mengetahui kekufuran. Maka mendengarkan kekufuran untuk menguatkan keimanan itu perlu. Ini ucapan Ibnu Qayyim ini perlu Anda pahami. Kadang-kadang keimanan kita menjadi lebih kuat setelah kita tahu kekufuran. Nah, maksudnya begini. Mungkinkah Anda kokoh dalam tauhid kalau Anda nggak mengerti syirik? Nggak mungkin kan? Anda harus paham syirik dulu,
baru Anda bisa bertauhid. Nah, itu yang beliau maksudkan di sini. Kadang-kadang perlu mengetahui kekafiran agar iman lebih mantap. Nah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa kami para sahabat memiliki keimanan yang baik karena kami pernah menjadi kafir. Yang aku khawatirkan, kata Umar, adalah muncul orang-orang yang beriman dan tidak mengenal kekafiran. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Araftu syarra la lisyarr, walakin li'attaqiyahu." Kadang-kadang keburukan itu perlu kita ketahui, bukan untuk hanyut dan mengikutinya, tapi agar kita menghindar. Kalau Anda nggak mengenali keburukan, Anda nggak bisa menghindar. Baik. Juga seperti mendengarkan rahasia orang yang sengaja menjauhkan diri dari Anda dan tidak suka menampakkan. Ini juga diharamkan. Diharamkan mendengarkan rahasia orang yang memang merahasiakannya dari Anda. Karena begini, kejahatan itu ada dua. Kejahatan yang dinampakkan, seperti orang-orang fasik yang memang bangga dengan kejahatannya. Dan yang kedua, ada kejahatan yang dirahasiakan. Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan pendengaran haram berikutnya adalah mendengarkan rahasia orang lain. Artinya kejahatan-kejahatan yang dirahasiakan orang lain, mendengarnya adalah sebuah pendengaran haram. Di bawah beliau mengatakan demikian juga mendengarkan suara wanita yang bukan mahram yang dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah. Ini pendengaran haram berikutnya, yaitu suara wanita yang bisa memancing syahwat. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, "Ma taraktu fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan fitnah yang paling membahayakan laki-laki lebih dari wanita. Makanya wanita lewat dengan minyak wangi, laki-laki terfitnah. Oh, ini siapa ini? Atau wanita lewat dengan pakaian yang berlebihan. Ya, itu juga laki-laki terfitnah ini. Termasuk suara perempuan. Maka dalam surat An-Nur, ketika pembicaraan laki-laki dan perempuan sebuah keharusan yang gak bisa dihindari, maka Allah berfirman, "Fala yakhda'na bil qaul fayatma'u alladhi fi qalbihi marad." Kata Allah Subhanahu wa taala, karena pembicaraan laki-laki dan perempuan adalah satu keniscayaan yang gak bisa dihindari, maka perempuan dilarang melembutkan suara ketika bicara dengan laki-laki. Ini perempuan kalau Anda belanja dengan bang sayur, tidak usah dilembut-lembutkan suaranya. Tidak usah dilembut-lembutkan, abang kurang dong, gitu kan. Jangan dilembutkan, haram itu. Agama mengharamkan perempuan melembutkan suaranya bicara dengan laki-laki. Giliran sama suami di rumah keras suaranya. Sama bang sayur cuman mengharapkan kortingan 500 perak barangkali. Enggak boleh jemaah sekalian. Kurang ya bang ya. Silakan nawar. Tapi bahwa Anda melembutkan bicara Anda enggak boleh. Kata Allah, "Fayatma'ul ladzi fi qalbihi marad." Kalau kalian perempuan melembutkan bicara, maka hati orang-orang munafik akan menginginkan kalian. Hati orang-orang munafik akan menginginkan kalian. Ini orang-orang munafik hatinya penuh dengan syahwat. Begitu mendengarkan suara yang lembut, hati yang penuh syahwat ini mulai menyusun rencana. Gimana cara. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Kecuali kalau mendengarkannya dalam keadaan darurat, tentu itu dibenarkan. Berikutnya, di antara pendengaran haram, begitu pula mendengarkan musik dan alat-alat hiburan seperti kecapi, gitar, seruling dan sebagainya. Haram juga.
Cuman karena pencampuran ini yang membuat orang, hanyut. Sekarang gini, alat musik ini haram. Ketika dicampur dengan salawat, itu yang menghanyutkan orang. Alat musik sekedar alat musik itu sudah jelas. Ya, makanya misalnya ada orang mengatakan saya berdakwah dengan musik saya, dengan dangdut saya. Kan ada yang bilang begitu. Ada enggak tuh? Tantangin aja. Bapak kalau memang dangdut Bapak nih dakwah, di Masjid Istiqlal saja. Jangan di Ancol, jangan di Taman Mini. Di dalam masjid sekalian bawa orgen, bawa gitar. Mau nggak dia? Nyatanya dia nggak mau dangdutan di dalam masjid. Padahal dia mengatakan nih dangdut saya ini dangdut dakwah. Kalau dangdut dakwah di masjid saja. Oh jangan, ketika di masjid Anda nggak mau dangdut dakwah, itu jawaban Anda untuk Anda bawa dangdut dakwah tuh nggak ada. Ya. Jadi kecuali musik yang sedikit itu dimaafkan. Anda belanja di supermarket, gitu kan? Anda belanja di supermarket, tentu supermarket ini musik diperdengarkan supaya orang yang belanja ini tenang hatinya, mungkin seperti itu. Nah, itu sih musik yang memang tidak disengaja. Baik. Oh iya, tapi masalah ini masalah khilafiyah. Betul, ini masalah khilafiyah. Tapi dalam masalah khilafiyah, tugas Anda adalah menghindar, bukan hanyut. Kaedahnya berbunyi, al-khuruju minal khilafi mustahab. Melepaskan diri dari khilafiyah, hukumnya sunnah. Maka antum masih ingat kemarin kita katakan bahwa orang yang selalu menyebutkan khilafiyah untuk sampai kepada syahwat, kata Imam Auza'i, ini orang punya agama yang sangat tipis. Sekarang coba Anda hayalkan, Anda bayangkan seseorang soal musik khilafiyah, akhirnya dia ambil hukum yang mengatakan boleh. Soal aurat laki-laki, kata dia hanya kelamin, kalau paha tidak. Akhirnya dia buka baju, pamer paha. 2. Soal rokok dia mengatakan, saya cenderung pendapat yang mengatakan boleh. Sekarang Anda bayangkan orang seperti ini dengar musik, nyundut rokok dengan celana pendek. Ini orang-orang ini nih. Anda bayangkan orang ini agamanya di mana coba? Nyundut rokok, dengar musik fly begini, kemudian celana pendek. Ini coba Anda gambarkan orangnya. Apakah Anda melihat agama orang ini atau tidak? Anda nggak melihat agamanya. Makanya orang yang mencari keringanan-keringanan hukum untuk sampai kepada syahwat, agamanya sangat tipis. Terus terang jamaah sekalian, musik itu enak nggak sih? Oh enak banget. Zina itu juga enak. Tapi bukan berarti kalau enak kemudian kita larut. Jadi oleh sebab itu tetap kita akui dalam soal musik ada khilafiyahnya, gitu ya. Tugas Anda dalam khilafiyah ini adalah melepaskan diri, nggak boleh hanyut. Lalu di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan, tetapi ia tidak diwajibkan menutup telinganya apabila mendengarkan suara, sedangkan ia tidak bermaksud mendengarnya. Ini. Kalau Anda tidak berniat mendengarkan musik, tapi musik itu terdengar, Anda sedang tidur. Oh ternyata ada yang sedang nikahan, habis-habisan dangdut. Oh cocok pula dengan tahun 80-an. Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan, apabila terdengar musik tapi tidak ada niat mendengar, maka tidak perlu menutup telinga, kecuali kalau sudah mulai menikmati. Kalau sudah mulai menikmati, maka Anda wajib menutup telinga. Tapi kalau sekedar dengar dan tidak menikmati, tidak perlu menutup telinga.
Baik jemaah sekalian yang saya hormati, sampai di sini pembicaraan kita tentang ibadah, mendengar yang wajib tadi sudah, yang haram sudah juga. Yang akan datang adalah pendengaran yang hukumnya disunnahkan. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan, dipersilakan.